Nah, itu yang pertama ini yang selalu saya identifikasi sebagai normal value. Kalau apa itu namanya, saya itu usaha saya itu peternakan kambing misalnya atau peternakan sapi ya, peternakan sapi perah. Yang penting sapi saya sehat, terus kemudian apa namanya produksi susunya tinggi, itu namanya nilainya normal itu. Itu biasa saja. Ini sebagian besar orang mencapai titik itu. Gitu. Terus dia harus nilai ini akan turun karena untuk mengurus yang lain yang tidak dipandang sebagai nilai ekonomi. Contohnya apa? Limbahnya, kotorannya, segala macam dianggap sebagai apa namanya? Tidak memilai ekonomi sehingga dianggap sebagai masalah. Nah, dianggap sebagai masalah. Karena itu membutuhkan ekstra kerja untuk mengurus itu. Nah, karena itu kemudian nilai normal ini pun turun. Nah, kemudian yang bagaimana supaya dari normal value dicapai, kemudian ada yang namanya added value-nya. Ya. Yang pertama harus ditanamkan adalah bagaimana tidak ada satu sisa pun dari usaha itu yang tidak bernilai. Pertama yang dasar pemikirannya harus itu. Kencing sapinya, kemudian kotoran apa namanya sapinya, berpikir otak. Nah ini sudah mulai harus ada inovasi. Gitu. Nah di sini nol apa namanya zero waste. Ya. Jadi harus nol apa namanya ininya. Dan seluruh waste, bahkan kata-kata waste ini harus dibeginikan. Karena sesungguhnya ini tahapan saja. Dari beternak sapi, kemudian sapinya sehat, kemudian menghasilkan susu, itu tahapan satu. Tahapan keduanya, dari itu kemudian menghasilkan bahan baku, jadi sudah tidak lagi menggunakan kata-kata limbah. Toh? Gitu. Saya nyari itu belum ketemu sampai sekarang, ayat Quran dan hadisnya itu limbah itu belum ketemu sekarang. Yang saya temukan selalu bahwa semua diciptakan tidak sia-sia. Itu yang paling dominan. Nah, ini sampai zero waste ya. Ini bahkan kata-kata ini harus hilang. Karena itu kemudian memunculkan yang namanya produk baru. Ya. Ada produk baru. Ini bisa pupuk, ya, bisa pelet, macam-macam di sini. Nah dari sini kemudian bernilai ekonomi itu kemudian untuk ke pertaniannya. Melebihi dari yang dibutuhkan, barulah kemudian masuk ke pasar. Nah, di pertanian maka kemudian akan memicu ada yang namanya peningkatan produksi karena lahannya semakin subur. Nah, dari sini kemudian kembali lagi ke sapinya tadi. Untuk pakan sapinya, dari sini kemudian yang tadinya tidak menanam pisang, tanam rumput, tanam macam-macam karena tanah setelah diperlakukan seperti itu maka kemudian tanahnya menjadi sehat dan karena itu semua tanaman kemudian bisa berkembang baik di sini. Ya. Nah, setelah begini kemudian sebelum dijadikan pupuk diambil gasnya, toh? Ini mana tadi kotoran ini tadi. Nah, di sini ambil dulu gasnya. Gasnya economic value, environmental value, gitu. Karena ini bisa seluruh proses yang ada di dalam
itu bisa menggunakan gas ini. Untuk pendingin, ya cool storage susunya, penggeraknya bisa dengan generator. Generator digerakkan oleh gasnya. Sudah nggak perlu bayar listrik lagi. Oh, gitu. Terus kemudian untuk masak-memasak, sudah pakai itu. Pakai gasnya itu. Karena gas ini sifatnya panas, kalau satu-satunya cara tidak bisa terurai dia, kalau dia lepas, cara hanya dengan dibakar. Itu berarti untuk memasak dan sebagainya itu. Nah, ini sudah yang namanya added value-nya di sini. Ada gas, ada pupuk, ini bisa meringankan beban listrik, kemudian dia bersih dari sisi lingkungan, maka kemudian disebut namanya environmental value ya di sana. Karena ini completely berbeda dengan peternak-peternak yang lain yang saya urus itu. Jadi sapinya lebih bagus, kandungan bakteri yang ada di dalam susunya jauh lebih rendah dibanding dengan peternak-peternak yang lain. Maka saya berpikir yang ketiga, ini yang disebut namanya extra value. Di sinilah kemudian mulai saya bikin videonya, saya bikin Instagramnya, saya bikin Facebooknya, gitu. Saya undang kepala-kepala sekolah mulai dari PAUD, TK sampai rektor, saya ajak di tempat ini ya karena ini berbeda. Jadilah tempat ini kemudian tempat untuk meneliti mahasiswa, tempat apa namanya anak-anak sekolah, toh, diajari di sana bikin produk-produk turunan, bikin yogurt, bikin macam-macam di situ. Jadi wisata edukasi. Semakin meluas, maka kemudian mendatangkan yang namanya ekonomi baru. Yang orang biasanya sebut yang namanya wisata itu. Nah, banyak sekali yang keblinger ini di pikirannya. Nggak ada ini nggak diurus dulu, tiba-tiba kemudian ada apa namanya desa wisata. Gitu. Jadi memang betul secara teori bahwa wilayah yang terbatas sumber dayanya, dia akan bisa berkembang kalau didatangi oleh begitu banyak orang. Karena begitu banyak orang pasti dia butuh sesuatu. Butuh minum, butuh makan, ya. Sekarang butuh selfie, butuh segala macam itu. Nah, karena itulah kemudian itu bagian dari ini. Tetapi untuk supaya orang datang itu kan harus ada ininya. Nah, ini yang tidak diurus dulu, kemudian tiba-tiba ini. Nah, inilah yang menurut saya yang bisa atau senjata untuk berperang melawan yang namanya hegemoni pasar tadi itu. Tapi ada bayangkan kalau tidak berpikir seperti ini. Baru untuk ngurus normal value-nya ada sudah biaya tinggi itu. Karena di sini sapinya tidak diberi minum pon-pon setiap 3 hari sekali yang namanya. Gitu. Maka kemudian nggak sehat sapinya. Rentan. Gitu. Nah, karena itu maka harus beli obat. Harus panggil dokter hewan untuk suntik segala macam. Semua biaya tinggi di sini. Pasar lagi dia, itu yang namanya hegemoni pasar itu. Nah, kira-kira seperti itu anunya itu. Kalau ada alternatif lain. Ya. Wisata syariah. Belum lagi coba. Barulah. Iya. Nah, barulah di sini itu mau yang sekarang ini kibarkan. Nah, di sini ekstra wisata syariah. Sudah tidak ada barang najis. Sudah tidak ada barang najis di sini karena semua sudah terolah. Ya. Sampai kotorannya pun ini ijtihad saya itu. Kotoran sapi pun sudah tidak najis karena yang najis menurut saya adalah gasnya ini yang sangat berbahaya itu. Karena akumulasi ini bisa menimbulkan pemanasan bumi, baunya nggak enak. Bagi yang belum tahu, kalau kotoran sapi sudah diolah di gas, namanya sluri. Sluri itu seperti lumpur, jadi gitu diambil begini, dia sudah nggak bau lagi. Jadi sampai saya bilang ke teman-teman, saya sudah curiga berat bahwa dulu ulama-ulama merumuskan tentang najis itu adalah sesungguhnya ini karena ada kandungan itu. Belum tertulis di kitab. Itu. Jadi harus ijtihad itu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tetapi untuk bisa menciptakan ini butuh riset yang
Kalau peternak sapi, kita harus riset. Jadi pakannya apa, dari mana, begitu komponennya itu kemudian membeli, jangan harap dia akan rumput membeli, pakan membeli, obat membeli, demikian juga di pertanian. Sama itu dengan manusia yang kita. Demikian juga pertanian, semakin dia banyak membeli, semakin ini maka semakin miskin dia. Nah, semakin banyak disiapkan sendiri, diproduksi, memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya, nah maka kemudian untuk bisa melawan hegemoni pasar tadi. Tidak ada cara lain menurut saya sekarang. Kalau tidak nawaitunya itu melawan hegemoni pasar, jangan bilang mau mesejahterakan masyarakat, enggak itu. Itu sudah minta ampun yang namanya kungkungan itu. Itu yang namanya berjuang yang sesungguhnya menurut saya sudah pelosok mana saja, saya sudah kunjungi soalnya. Sampai yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak. Itu pun sudah betul-betul dikuasai oleh pasar gitu. Benar, Mas. Jadi ini berarti ini menginspirasi untuk terutama nanti di bagian pengambil kebijakan ya, instrumen untuk membuat langkah-langkah. Ya. Tapi intinya berarti gini ya, di dalam soal pemberdayaan masyarakat ini kita membuat pendekatan baru ekonomi yang lebih mikro ya. Ekonomi lokal. Ekspenditur. Gitu. Ekonomi mikro. Menghitung belanja. Ya. Bukan menghitung pendapatan. Kalau ekonomi makro itu kita kemakan hegemoni pasar. Okay. Kalau ekonomi mikro kita memberdayakan dari dalam menghilangkan capital flight sama capital losses. Ya, economic losses. Economic losses. Jadi gini, tadi kan economic losses. Sapinya 20. Setiap hari 20 liter per ekor. Tetapi semua pakannya membeli. Misalnya gitu. Itu economic losses itu. Padahal dia punya lahan. Atau di sekitarnya dia nggak punya lahan, di sekitarnya lahan tidak dikelola misalnya. Nah, ini namanya economic losses itu. Nah, inilah yang kemudian dalam bahasa ekonomi kan disebut, nah ini sangat tidak efisien ini ya. Nah, inilah dalam bahasa kritiknya nanti adalah di Indonesia ini, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di dunia sebenarnya. Yang terjadi adalah orang miskin mensubsidi orang kaya. Orang lemah mensubsidi orang kuat. Itu yang terjadi seperti itu. Semakin tinggi belanjanya, itu semakin seperti itu. Jadi kita bisa ini mengartikulasikan ya untuk bahasa dakwah. Ya. Ekonomi syariah itu ini, yaitu pendekatan ekonomi mikro. Untuk menghilangkan ekonomi losses sama capital flight. Kalau tidak, maka kita akan masuk di dalam alam pembosan. Ya. Misalnya begini, Tom. Kamu pendapatannya 5 juta per bulan. Terus kamu nggak punya pikiran-pikiran seperti ini. Dapat 5 juta. Dari 5 juta itu terus kemudian untuk makan, listrik, segala macam. Itu 4 juta. Jadi kamu masih punya sisa 1 juta per bulan. Pak Wahid, dia penghasilannya 3 juta saja. Lebih besar mana? Besar kamu toh penghasilannya. Tapi Pak Wahid hanya menghabiskan belanja untuk sama tadi, makan, minum, listrik, kendaraan, segala macam tadi, dia hanya 1,5 juta saja. Pilih yang pendapatan 5 juta ini atau pilih pendapatan yang 3,5 juta? Itu cara saya mengenalkan yang namanya ekonomi mikro tadi. Itu dengan masyarakat. Kalau yang dikejar ini, padahal kan pendapatan. Tapi hegemoni pasar yang minta ampun ini, berapapun pendapatanmu itu akan diserap oleh pasar saja. Nah di desa-desa semakin cepat itu yang namanya capital flight. Jadi mampir saja uang kiriman dari anggota keluarganya yang bekerja di Taiwan, bekerja di Korea, itu mampir saja, pergi lagi, pergi lagi. Inilah yang disebut namanya capital flight. Nah ini termasuk nanti yang dipetakan itu. Jadi yang seperti ini perlu dipetakan. Jadi dari sisi keuangan, ya, ekonomi, finansial di desa, itu seperti apa? Ada enggak itu yang namanya remiten, uang dari luar yang
masuk seperti tadi, kiriman, ya, orang bekerja di kota membawa pulang uangnya, itu berapa, kemudian dia berapa lama dia dipakai apa, nah itu sampai ke situ anunya, untuk kita betul-betul memperoleh gambaran seperti yang saya lakukan, yang saya omongkan tadi. Saya yang omongkan ini kan sebenarnya semua dari hasil penelitian di mana-mana yang saya lakukan. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu, menguap saja. Hasil penjualan satu keluarga 40 ton pala di Kaiman Asin tadi itu. Belum sampai rumah, sudah menguap lagi dia. Karena begitu dia menjual 40 ton tadi, dia kemudian tidak langsung segera pulang, karena bawa uang. Dia tinggal di kota itu bisa 1 minggu. Gitu. Coba. Gitu. Itu yang namanya godaan hegemoni pasar itu minta ampun. Pulang, itu tinggal sedikit uangnya. Sebagian sudah untuk transportasi ke sana, kemari di kota. Gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu, kondisinya. Sehingga oleh karena itu saya selalu mengajak untuk tidak menyederhanakan persoalan-persoalan ya, sedemikian dasarnya yang membelenggu pada kehidupan masyarakat itu. Jadi tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Karena itulah butuh riset untuk mudari ini tadi loh. Karena itu ada bagian-bagian yang sudah sangat beku di dalam masyarakat itu. Seolah ya seperti itu manunya. Hidup itu kira-kira ya seperti itu. Kerja dapat uang, beli kerja dapat, ini sudah dari sisi culture ya, itu sudah seperti itu anunya gitu. Nah, ini yang kemudian harus dengan penelitian mulai nah ini tadi tidak mungkin model-model penelitian yang dominan selama ini berkembang atau penelitian mainstream itu bisa menembus itu. Nah, karena itulah hanya dengan penelitian-penelitian partisipatif yang sesungguhnya itu yang bisa. Nah, tinggal bagaimana caranya itu adalah masyarakat kemudian bisa bergerak dengan cepat untuk melakukan penelitian terhadap kehidupannya sendiri kan. Karena itu nggak mungkin itu Anda bisa dibayar 3 miliar saja untuk satu desa belum tentu bisa selesai itu. Tetapi dengan masyarakat 3 bulan ini sudah yang 500 atribut, 700 atribut bisa selesai semua itu. Dan tingkat errornya sangat, marginalnya sangat kecil sekali gitu. Jadi karena menghindari asumsi. Ya, gimana Pak? Seluruh masyarakat. Seluruh. Oh, seluruh masyarakat. Seperti tadi disebutkan tadi kan ada data KK ya. Seluruh masyarakat kita harus punya datanya. Ya. Seluruh. Tidak, jangan seperti BPS. Jangan seperti BPS. Nah, itu landasannya begini. Tak seorang pun kehidupannya boleh diwakili orang lain. Oleh karena itu penelitiannya ada penelitian anti sampel. Tidak boleh. Atas dasar apa saya kemudian mengasumsikan kehidupan Anda itu seperti ini? Apalagi jika asumsi yang saya bikin tentang kehidupan Anda, saya jadikan pijakan untuk membuat kebijakan. Kebijakan program, kebijakan segala macam, dan itu kembali kepada Anda, berpengaruh pada kehidupan Anda. Tidak boleh. Kan dasarnya setiap orang, dia adalah subjek, ya, kan ditakdirkan seperti itu, dan dia bisa mengambil kebijakan sendiri, bisa memutuskan sendiri, dan seterusnya. Nah, hanya karena proses budaya, proses interaksi yang kemudian membekukan yang saya bilang tadi, kemudian sampai tidak paham dan tidak tahu bahwa kita hidup ada di dalam suatu belenggu yang seperti itu, barulah kemudian kita coba untuk mengajak, memahami mengenai kehidupan ini. Sehingga peneliti sebenarnya adalah mengajak untuk memahami itu. Keputusan akhir setelah memahami biasanya lalu muncul yang namanya self-consciousness ya.
kesadaran diri itu. Gitu. Kesadaran diri itu mulai muncul, kemudian mulai didialogkan. Ternyata kehidupan kita seperti ini ya, ternyata begini ya, ternyata begini. Barulah kemudian menjadi yang namanya critical consciousness, muncul yang namanya kesadaran kritis. Karena ini melalui proses dialog, maka kesadaran kritis itu muncul secara kolektif. Itu yang disebut namanya critical collective consciousness. Barulah kemudian bergerak. Anda keluarkan 100 ayat dari Al-Quran tentang kemiskinan, belum tentu bisa membangkitkan yang namanya critical consciousness. Mungkin hanya mengagumi Anda saja. Kan itu yang dominan sekarang di dalam dakwah kita, mengagumi dai-nya, tapi tidak kemudian menimbulkan kemarahan individu. Bodoh sekali saya punya ini sudah ini kenapa saya harus membeli? Saya sudah diberi ini, kenapa? Nggak bisa ini. Kalau begini terus berarti kita akan miskin terus ini. Secara ekonomi, ini kalau bidangnya ekonomi. Tapi untuk ini saya nggak bisa sendiri nih, harus ajak teman-teman. Maka timbullah kemudian upaya-upaya kolektif tadi. Dan itu kalau dengan sentuhan ini, penelitiannya, kemudian dengan menggunakan teknologi digital, cepat sekali. Makanya tadi pagi saya berangkat menuju ke Wangsakerta, tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa dengan menggunakan ini, dan selama ini kan para peneliti umumnya menghabiskan waktu hanya untuk komunikasi sosial yang susah, datang ke desa, terus kemudian mau ketemu siapa, terus mau apa yang mau diomongkan, segala macam. Nah dengan ini itu bisa lebih cepat. Coba saya 10 hari datang di 7 desa. Terus kemudian ngobrol tentang yang kembali ke yang kelapa tadi. Di kelapa tadi, terus kemudian menghitung berapa jumlah belanja minyak gorengnya. Ketemu sekian miliar untuk itu. Saya hanya bertanya saja, itu mau diteruskan kehidupan seperti itu atau mulai berpikir, oke, kalau itu mau diteruskan seperti itu ya silakan. Kalau itu mau dirubah, nah saya bersedia untuk diajak diskusi untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Nah, sudah dari situ kemudian muncullah yang namanya bagaimana membuat kopra putih dari kelapa yang dianggap tidak tadi, yang hanya Rp500 kalau dibeli orang itu pun enggak. Di daerah-daerah yang susah dijangkau itu sudah enggak ada yang ambil lagi. Nah, begitu kemudian ini masuk ke agenda teknis, tapi agenda sosialnya kan sudah selesai. Yang namanya collective consciousness-nya itu bahwa kita ada di bawah tekanan yang luar biasa karena setiap bulan, setiap hari harus belanja minyak goreng sekian, minyak dalam satu desa itu sekian. Ini sudah berjalan sekian lama. Artinya keinginan untuk berubah itu bukan dari saya tidak menawarkan perubahan apa-apa. Nah, setelah kemudian itu menjadi tekad bulat mereka, ketemu lagi, terus kemudian mencari, oke, yang mengusahakan kelapa selama ini yang ada di sini itu seperti apa? Itu yang mengusahakan. Muncullah kemudian ketemu satu orang, ada ya Pak yang itu yang bikin kopra hitam yang diasap. Nah, tapi juga itu kadang-kadang saja bikin. Mengapa? Ya gimana? Kita susah bikin kopra hitam, nggak sampai 1 ton saja itu kita harus meluangkan waktu 12 hari satu keluarga. Mengumpulkan kelapanya, bikin para-paranya, mecahi kelapanya, nyungkilin, terus sampai mengasapi itu. Ya, sampai itu satu keluarga itu nggak ada yang bekerja yang lain, itu 12 hari untuk itu. Nah, oke. Terus kalau begitu punya ide apa yang mau kita kembangkan supaya kopra ini bisa saya mendengar ada kopra putih. Kopra putih katanya harganya mahal. Oke, kita belajar kopra putih. Dari situ kemudian belajar teknis mulai itu. Nah, sudah. Ini yang namanya kopra putih membuatnya begini, solar dryer dome itu ini ya. Kalau mau sebagian dikonsumsi sendiri untuk produksi minyak goreng, kalau mau diekspor ke Jerman, ke Eropa atau ke
Jerman atau ke Belanda, maka syaratnya harus begini. Tidak boleh menggunakan kayu bakar, tidak boleh memotong kayu untuk itu, karena untuk penyelamatan hutan. Dan kenalkan yang namanya solar dryer dome, itu rumah pengering serbaguna itu. Bikin, itu September 2023. Terus kemudian dalam proses perjalanan sampai bulan kemarin itu 7 desa itu, setiap desa membuat kopra putih itu 3 putaran dalam 1 bulan. Setiap 1 putaran itu memasukkan ke rumah pengering itu kelapa 4.000 butir kelapa. Dari pecah tuh. Yang tadinya cungkili diasapi, nah sekarang dengan solar dryer dome itu tinggal pecah saja jadi 2, tumpangkan ke para-para, itu dengan panas matahari, pengeringan dengan menggunakan panas matahari yang aman. Nah itu 3 hari saja sudah kering, sudah mengelupas sendiri kelapanya itu, tidak nyungkilin. Jadi tidak perlu nyungkil ya? Enggak, nyungkilnya hanya sedikit saja karena di pinggiran-pinggiran sudah terlepas, tinggal ambil, udah enggak lagi kan. Itu. Nah, sehingga saya hitung kemarin, sejak saya latih secara teknis bulan September sampai kemarin saya datang lagi itu sudah 24 ton produksi mereka. Tiba masalah baru, karena mereka menganggap sampah yang namanya tempurung kelapa dan sabut kelapanya numpuk di mana-mana toh. Karena setiap 4.000 butir kelapa, saya tanya harus dihitung berapa. Ketemulah kemudian itu 400, hampir setengah ton anunya. Jadi sampai begini loh, ngitung semuanya dihitung gitu loh. Itu yang tidak biasa di masyarakat, bahkan di kita sendiri gitu. Itu. Kalau 4.000 butir kelapa, itu kalau sudah terus kemudian tempurungnya itu berapa? Menghasilkan 1 ton kopra putih, menghasilkan tempurung 400 kilo. Nah, tempurung ini dianggap sampah, mengganggu gitu. Selama ini tumpuk dibakar begitu. Padahal emas itu di sana itu. Yang ini sampai membuang ini itu. Yang kemarin yang Lebaran seminggu lagi saya ke sana khusus untuk bagaimana tempurung jadi itu kemudian jadi emas itu. Sudah mulai sekarang bergerak semua di 7 desa sudah. Saya tinggal mulai membuat yang reaktor-reaktor pirolisisnya untuk destilasi, untuk memproduksi arangnya dibikin briket, ya. Sampai praktek sampai menghitung kemarin. Sehingga 4 miliar tadi untuk beli minyak tanah tadi, itu hitungan bulan saja itu sudah selamat tinggal dengan minyak tanah. Nah ini tidak dikenal di dalam pemerintahan, tidak dikenal di dalam ekonomi makro, yang seperti ini. Jadi di ekonomi makro itu didorong supaya orang ingin belanja ini, yang disebut namanya demand base. Ya. Jadi yang didorong itu adalah keinginan untuk membelinya, belanjanya. Karena begitu orang merasa butuh ini, baru kemudian asumsinya timbul motivasi untuk bekerja sungguh-sungguh. Gitu loh. Untuk bekerja atau mencari pekerjaan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi semua kekuatan ekonomi besar itu karena seperti ini. Makanya gampangannya itu kan seperti sekarang hubungan sudah kayak dengan Cina itu. Oke, kamu sumber daya kamu luar biasa, tapi kamu diam saja, saya urus. Jangan khawatir, nanti kamu akan bisa bekerja itu. Tapi ketika kamu bekerja akan saya gaji tinggi sesuai dengan profesi kamu. Tetapi nanti hasil upah yang kamu terima dari kami, kamu pakai untuk belanja dari produk yang kami bikin juga. Seperti itu. Coba. Jadi